Fa idza jaa ajaluhum. Nah ini. Dan jika telah datang ajalnya kepada mereka, dan jika telah datang ajalnya kepada mereka, kepada manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan mampu menundanya meskipun hanya sebentar atau mempercepatnya. Kata para ulama ahli tafsir, pertama kita mesti dan wajib mengimani ayat ini tentang ajal, bahwa kita semua telah ditentukan ajalnya. Is okay. Betul. Kita harus mengimani dan yakin bahwa setiap kita telah ditentukan ajalnya. Merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika ditentukan ajalnya oleh Allah dalam rahim ibu kita di usia 4 bulan, memasuki 5 bulan atau genap 4 bulan, dan ditegaskan terutama ditegaskan oleh Al-A'raf ayat 34 ini. Tetapi betulkah dengan demikian kita mesti pasrah? Lalu dengan sesumbar kita mengatakan, can waktu na paeh mau apa? Mohon maaf, ini perlu kita luruskan. Apakah kita dengan sesumbar mengatakan kita naik ke masjid lantai 3 misalkan, lalu dari lantai 3 dia bersuara, "Wahai masyarakat semua, saksikan saya akan lompat dari lantai 3. Seandainya saya akan membuktikan, seandainya Allah belum tentukan ajalnya, saya tidak akan mati." Misalkan. Apakah demikian? Atau tiba-tiba pergi ke Cimekar, lalu berdiri di tengah-tengah rel kereta api, padahal pintu rel sudah ditutup, orang dilarang lewat ke sana, kita sengaja berdiri. "Wahai saudara-saudara, saksikan, kalau memang ajalnya belum sampai misalkan, tidak akan mati saya." Apakah demikian? Hadirin yang dirahmati Allah, tentu memahami istilah ajal, kata para ulama di tafsir, kita tidak seperti Jabariyah yang senantiasa menyerahkan kumaha Allah. Ngusku Allah nggak sentuhkan. Lalu kita menjadikan takdir sebagai argumen dalam melakukan kesalahan. Lalu kita menjadikan takdir sebagai argumen untuk tidak melakukan apa-apa. Tentu tidak demikian. Atau juga sebaliknya akidah Qadariyah yang meyakini bahwa sebuah apa yang terjadi itu hakikatnya karena ikhtiar manusia atau karena kita manusia. Tetapi kita adalah memiliki pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu sisi kita mengimani bahwa setiap kita ada ajalnya, tapi pada sisi yang lain kita masih bisa berikhtiar, bahkan bisa memperpanjang atau usia ataupun memperpendek usia kita. Inilah yang disebut dengan selama kita melakukan itu mengikuti sunnatullah. Dan tentu selain kita mengikuti sunnatullah, berada pada ridho dan izin Allah. Sesuai dengan ridho dan izin Allah, setelah kita berikhtiar mengikuti sunnatullahnya. Pertama lihat, ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ini bagaimana kita menyikapi itu? Padahal ajal sudah tentukan, acan-acan payah mau apa? Tuh. Saya ingat Pak Ustadz saya dulu diponis usianya 3 minggu lagi. Untung yang memponisnya dokter. Nah gitu kan, yang memponisnya dokter, bukan malaikat Israel yang membisiki telinganya. Kalau malaikat Israel yang membisiki mungkin sudah tidak ada harapan. Untung yang memponisnya dokter. Masih berarti ada kaitan dengan ikhtiar dokter. Dokter mengucapkan demikian berdasarkan keilmuannya. Tapi dokter juga bukan berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada, atau yang Allah bisikan, atau yang malaikat bisikan misalkan. Tapi dokter berdasarkan keilmuannya. Berarti dokter juga berdasarkan ikhtiar. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang ingin diperpanjang usianya, nah ini hadis sahih. Barang siapa yang ingin diperpanjang usianya, maka sambungkan tali silaturahim. Maka sambungkan tali silaturahim. Allah akan perpanjangkan usianya dan Allah akan luaskan rezekinya. Ternyata hari ini Kang Edi, para ahli bisnis, pengusaha dan dokter, mereka membuat sebuah penelitian. Kalau ingin sukses dalam berdagang, ingin sukses dalam bekerja, ingin sehat badannya kata dokter, maka perbanyaklah
apa namanya itu, kolega apa, perbanyaklah apa tuh teman itu, apa pesan satu istilahnya tuh ya, apa tuh, ikatan, relasi, perbanyaklah ya, perbanyaklah relasi ya. Kemudian hilangkan stres, jangan hasud, jangan senantiasa menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Luar biasa, kata dokter itu. Mereka hari ini baru menemukan menghuraikan dari hadis itu. Kenapa Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diperpanjang usianya, maka hubungkanlah tali silaturahim. Ya, dalam bahasa bisnis sekarang, bahasa kedokteran, maka perbanyaklah relasi, ya, ikatlah persahabatan. Sering kita dengar Ustaz nasihat silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, gitu kan? Jadi terus tingkatkan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu tidak salah kalau pemerintah, misalkan siapapun pemerintahnya di negara apapun, saya katakan di negara apapun, atau WHO mengatakan tingkat kematian bisa ditekan misalkan. Ya kan? Kita pernah dengar kan? Atau hari ini tahun 2020 ya, tingkat kesehatan manusia itu misalkan meningkat. Rata-rata orang itu meninggal pada usia 75 tahun. Sekarang ternyata Pak, sekarang itu betul, ada penelitian manusia dunia sekarang itu lebih panjang umurnya. Katanya rata-rata 75 tahun. Ada, saya tidak mengatakan benar atau salah, itu juga ikhtiar manusia kan, hasil penelitian. Artinya taraf kehidupannya lebih panjang. Kenapa? Ada juga yang mengatakan tidak, tapi juga penelitian ini bisa benar bisa salah. Tetapi yang paling penting ya, merujuk kepada hadis tadi, hindari stres. Kemudian perbanyak sahabat, relasi. Tinggalkan hasud, dengki ya. Jangan terlalu mengejar target yang kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Boleh kita punya target, boleh. Tetapi jangan terlalu memaksakan sampai kita harus ikut kiri, ikut kanan, harus berbuat tidak peduli yang halal dan haram. Akan bikin stres. Dan itu dalam bahasa lain memperpendek usia kita. Ternyata masih bisa diperpanjang. Karena hadisnya demikian mengatakan. Atau kita lihat, kita perhatikan dalam ayat-ayat yang lain. Saya sudah merangkumnya. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah ke-35 ayat 37. Al-Quran surah ke-36 ayat 68. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau tadi menurut hadis ya, usia bisa diperpanjang dengan kita menjalin silaturahim, tidak memperbanyak musuh tapi memperbanyak kawan ya. Karena hidup menjadi tenang, rezeki melimpah, hindari stres, tidak hasud. Kesehatan akan kita miliki. Kemudian perhatikan dalam ayat yang lain. Ayat 35, surah ke-35, 37, ayat surah ke-36, ayat 68. Di situ Allah senantiasa mengucapkan atau berfirman dengan kalimah, mengawali dengan kalimah kami dalam istilah bahasa Indonesia. Kami telah memanjangkan usiamu. Kemudian apalagi dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan, maukah kami telah memanjangkan usianya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran, perhatikan, kata para ahli tafsir, ini secara tematik kita huraikan. Hari ini kita menjelaskan hakikat umur dan ajal. Kalau ayat-ayat Al-Quran, kata para ahli tafsir, diawali dengan kalimah jama', kami, kan ada pertanyaan, Ustaz, kan Allah itu Maha Esa, kenapa Allah mengucapkan dengan kami? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Di situ ada kami menjaganya. Sekali lagi, kata para ulama tafsir, ini memberikan kesan ya, memberikan penafsiran, memberikan kesan bahwa ada keterlibatan manusia. Dalam bahasa lain, bahasa lainnya, jangan biarkan Allah bekerja sendiri, tapi ada keterlibatan manusia. Al-Quran kata Allah, kami yang menjaganya. Iya, pasti Allah menjaganya. Tetapi di situ ada keterlibatan manusia yang harus membacanya. Ada keterlibatan manusia yang menghafalnya. Sehingga Al-Quran tidak akan pernah hilang. Di samping Allah pasti menjaganya, juga manusia menghafalnya.
manusia mengamalkannya, maka Al-Qur'annya tidak akan pernah hilang. Saya tidak bisa membayangkan kalau Al-Quran tidak dibaca, Al-Quran tidak dijadikan tuntunan, Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran tidak dihafal, ya hilang. Hilang karena di situ manusia tidak ikut andil dalam menjaganya. Sama halnya dalam hal usia. Meskipun merujuk Al-A'raf tadi Allah telah tentukan ajal kita, dan apabila telah datang ajalnya tidak mampu mereka menunda atau mempercepatnya. Tetapi sebelum ajal itu datang, kita mampu berikhtiar untuk memperpanjang atau memperpendeknya. Dengan cara apa? Dengan mengikuti sunnatullah. Tentu ada dalam ridho Allah. Jaga kesehatan. Hindari perbanyak musuh. Musuh satu terlalu banyak, kawan sejuta masih kurang. Hindari hasud, dengki. Ya, kalau hidup itu nikmat kalau merasa senang ketika orang lain senang. Tetangga mendapatkan anugerah rezeki, ikut bahagia. Ya, merasa sedih dan ikut berbelasungkawa ketika sahabat kita pun tertimpa musibah. Jadi mengikuti alur sunnatullahnya. Ya. Sunnatullahnya kalau orang lompat dari lantai 3, dia celaka, dia mati. Itu sunnatullah. Orang berdiri di tengah jalan meminta ditabrak kendaraan, dia mati. Oleh karena itu dalam Islam dosa besar membunuh diri. Dosa besar membunuh diri itu. Bunuh diri itu dosa besar dan ancamannya neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan kita untuk